ditanam. Kemudian kalau tebar ikannya itu yang harus dicek terlebih dahulu satu, untuk DO terlarutnya sudah bagus ya biasanya. Kalau untuk air mengalir biasanya sih tidak masalah. Tapi kalau yang air tenang itu harus diperhatikan DO terlarut. Kemudian pH-nya juga itu satu. Kemudian juga yang harus diperhatikan tanaman padinya itu sudah berumur di atas 20 hari. Oh ya, dengan asumsi di atas 20 hari itu sudah anakannya sudah muncul semua, sehingga tidak menghambat regenerasi atau fase generatifnya padi itu kan sampai umur 30 hari. Nah itu harapannya anakannya sudah keluar, ya tidak mengganggu. Terus tanaman padi itu sendiri sudah kuat, ada rendaman air sudah kuat. Itu kemudian untuk gangguan ikan ke tanaman padi juga sudah tidak ada. Itu berarti tebar ikan bibit ikannya itu 20 hari tanaman padi ya? Ya, 20 hari. Paling tidak 20 hari baru berani ditebar. Oke, baru tebar bibit ya. Untuk bibit ikannya sendiri mungkin ada kriteria supaya cocok dan bagus untuk mina padi? Ya. Untuk bibit ikan harus yang berkualitas supaya nanti pertumbuhannya bagus. Kemudian FCR-nya itu perbandingan antara pakan dan pertumbuhan daging itu bagus. Nah, bibit yang berkualitas itu minimal ya diambil dari indukan F1. Kalau kita dinilai itu kan ada F0 itu indukan asli yang untuk pemuliaan, kemudian anaknya F0 itu F1. Nah, kemudian baru anak F1 itu yang dipakai untuk pembesaran. Nah, itu syarat mutlak harus pakai anakan F1 itu untuk hasilnya bagus. Biar bagus ya. Oke. Terus kemudian kira-kira poin-poin penting apa Kang? Ini supaya budidaya mina padi, ikannya, padinya sama-sama bagus. Kira-kira apa poin-poinnya? Ya. Ini sebetulnya kita pengembangan dari mina padi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita kurang memperhatikan di teknologi perpadiannya, kita coba mengembangkan untuk peningkatan produksi padi. Selama ini kita melihat petani-petani kita masih rendah produksi padinya itu per hektar baru sekitar 5 ton, 6 ton gitu. Ternyata untuk teknologi tanaman padi itu tidak diterapkan. Contoh sederhana, untuk benih padi yang ditanam itu mestinya kan di bawah umur 15 hari itu harus sudah ditanam. Nah, sementara petani-petani kita itu sudah lebih dari 20 hari itu baru ditanam. Itu akibatnya anaknya nggak banyak, itu satu. Kemudian yang kedua, pola ataupun pengolahan lahan itu sangat kurang petani kita. Lebih-lebih pola-pola organik itu masih jarang diterapkan. Ya, sehingga untuk produksi padi itu sangat rendah. Maka kita coba untuk yang sekarang dengan pola SRI ya, System of Rice Intensification itu kita coba terapkan. Untuk benihnya kita tanam umur 10 hari. Tuh, kemudian untuk pemupukan kita juga pakai organik polanya. Nah, dari yang sudah kita terapkan di padi itu ternyata hasilnya lambat laun meningkat terus. Ada peningkatan. Karena organik ya? Ya, karena pola organik itu ternyata memang tidak langsung naik banyak, tetapi meningkat terus dari tahun ke tahun, dari ternyata meningkat. Kemudian dari tanahnya itu kalau kita analisa itu kalau yang traktor yang baja itu bilang ini tanahnya semakin lembut gitu, semakin tidak alot kalau orang Jawa itu semakin mudah digarap dengan pola-pola organik itu. Nah, ini yang sudah kita lihat seperti itu. Nah, kemudian untuk ikannya semakin lama dipakai untuk budidaya mina padi itu juga dengan kualitas tanah yang semakin baik, ikannya juga semakin baik. Nah,
Rata-rata yang masih kurang itu di teknik pemberian pakan. Itu petani-petani kita masih kurang memperhatikan untuk pemberian pakan itu kan aturannya 4% dari biomasa. Oke. Jadi kalau ikan sekental ya per hari dia 4 kilo pemberian, diberikan 3 kali atau 2 kali sehari. Nah itu yang kadang petani kita tidak tercatat sehingga kadang kebanyakan dan sebagainya, sehingga efisiensi pakan modalnya akhirnya membengkak gitu. Meskipun ya masih untung. Seperti itu yang sering terjadi. Iya. Kalau untuk airnya sendiri Kang, gimana itu airnya kira-kira? Untuk air memang harus dicermati juga. Biasanya kalau air-air yang dekat dengan sumber, dekat pegunungan itu kualitasnya bagus, sehingga mungkin kontrol airnya lebih mudah. Tapi kalau untuk daerah agak selatan yang misalnya Bantul atau daerah yang di hilir itu biasanya sudah banyak tercemar polutan. Nah solusinya memang kontrol air ini jadi kuncinya. Kalau yang banyak polutan dan sebagainya, tentu air harus diperhatikan, di treatment ya kalau istilahnya, sehingga dengan perlakuan itu harapannya air yang masuk ataupun menjadi media hidup ikan dan padi itu pH-nya bagus, kemudian kadar garam, kadar besi dan sebagainya itu bisa ideal. Kalau tips treatment supaya airnya bagus untuk ikan dan padi? Untuk lahan-lahan yang di hilir yang sudah banyak polusi itu mungkin lebih tepatnya pakai sistem kolam air tenang, tidak mengalir terus, sehingga dengan kolam air tenang itu air yang sudah kita treatment, kita pupuk, kita beri E4 namanya mikroba pengurai dan sebagainya itu tidak hilang terbawa arus. Nah, sehingga kita tidak perlu ada pergantian air. Ini untuk kolam lahan-lahan yang di hilir. Tapi kalau yang di hulu yang airnya bagus itu tidak terlalu masalah karena kualitas airnya masih bagus, relatif bagus. Mungkin hanya perlakuan lahan untuk pemupukan saja.